Kalau kita amati, ada kesalahan berpikir yang amat mendasar pada otak sebagian tokoh dan profesor Melayu Malaysia. Mereka membuat konsep sembarangan seperti alam Melayu dan mahawangsa Melayu. Para profesor mengarang bebas dongeng demi kebanggaan kaum Melayu Malaysia. Tujuannya biar mereka merasa hebat dan mampu menandingi kaum Cina dan India di Malaysia. Tak hanya itu, Profesor Malaysia juga menggunakan dongeng itu untuk melabeli bahasa Indonesia dengan Melayu, supaya bahasa Malaysia hebat. Halusinasi tersebut berhasil ditanamkan pada rakyat Malaysia, terutama kaum Melayu. Mungkin sekitar 20 juta kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia telah terpapar, teracuni dengan dongeng tersebut. Maka kaum Melayu merasa hebat, dan raja-raja Melayu pun bertahta tenang, kekuasaan mereka tidak tergugat, walau dulu memuja penjajah. Itu karena rakyat sudah terlena dengan kisah bangsa Melayu Malaysia, yang katanya paling hebat di alam semesta. Bahkan akibat dongeng itu pula, sebagian besar kaum Melayu Malaysia menganggap bahwa penjajah British itu baik. Dan rakyat Malaysia tidak memiliki pahlawan yang sebenarnya. Kenapa halusinasi itu bisa mudah merasuk ke rakyat Melayu Malaysia? Sebabnya amat jelas, Blak Kutang Ceto Welo-Welo, yakni karena dongeng itu ditanamkan lewat pendidikan, melalui kekuasaan politik, lewat propaganda bertahun-tahun. Nah, kesalahan fatal para tokoh dan profesor Malaysia yakni, mereka mengira bisa memaksakan dongeng itu pada 280 juta rakyat Indonesia. Mereka berasumsi bisa mempengaruhi bangsa Indonesia lewat konsep Melayu palsu, lewat dongeng ala Melayu. Tentu saja, pemikiran seperti itu amat gila. Andai kata, seluruh anggaran Malaysia dihabiskan buat propaganda kemelayuan pun, tidak mungkin bisa mengubah bangsa Indonesia. 1-2 orang Indonesia mungkin terpengaruh. Tapi membayangkan ratusan juta rakyat Indonesia akan teracuni propaganda kemelayuan tersebut, tentu merupakan mimpi di siang bolong. Sebab, rakyat Indonesia dididik dengan konsep bangsa dan negara yang berbeda. Nasionalisme bangsa Indonesia juga berbeda, karena benar-benar berjuang sendiri demi kemerdekaan. Yang terjadi, hari-hari ini dongeng seperti alam Melayu dan mahawangsa Melayu malah jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Jadi, sudah seharusnya dongeng itu teruslah dipertahankan dan diajarkan di sekolah Malaysia. Kami senang karena halusinasi itu justru jadi hiburan gratis bagi rakyat Indonesia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas konflik bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kita tahu bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang hingga akhirnya seperti keadaan sekarang ini. Sebagian orang Malaysia mungkin tidak menyadari bahwa sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia telah dirancang. Dan sebelum Malaysia merdeka, bahasa Indonesia telah berkibar. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Sebagai bahasa resmi UNESCO, merupakan langkah awal untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara ekonomi, bahasa Indonesia juga memiliki nilai tawar yang kuat, karena negara ini merupakan salah satu penyumbang krusial dalam sistem perekonomian global. Aktivitas ekonomi di negara ini sejalan dengan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing. Begitu juga dari sisi bahasa ilmiah, riset dan teknologi. Bahasa Indonesia sangat fleksibel dengan kosakata-kosakata di semua bidang ilmu. Yang artinya bahasa Indonesia sudah memenuhi semua kriteria untuk menjadi salah satu bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesuksesan bahasa Indonesia dalam pergaulan dunia secara tidak langsung juga telah mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa induknya yang selama ini terpinggirkan, khususnya oleh orang-orang non-Melayu di Malaysia dan Singapura. Bicara soal bahasa Melayu, Indonesia tidak sekedar mengambil manfaat dari bahasa induknya ini, tetapi justru berjaya dalam proses menjaga, melestarikan, dan menyempurnakan bahasa Melayu. Peran Indonesia jauh lebih signifikan dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam konteks memberikan martabat bahasa Melayu. Karena jika kita melihat sejarah,
ada peran dan jasa besar Indonesia dalam penggunaan bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei di tahun 70-an ketika hubungan Indonesia-Malaysia membaik pasca konfrontasi. Pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan guru-guru ke Malaysia untuk mengajarkan mereka bahasa Melayu. Kosakata-kosakata yang digunakan di Malaysia hari ini banyak diperkenalkan oleh guru-guru bahasa dari Indonesia. Kita bisa lihat pasca normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di tahun 1966, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk membantu Malaysia dalam proses pendidikan dengan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar. Para guru itu ditugaskan selama 3 tahun di sekolah-sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Mereka bertugas memperbaiki tata bahasa Melayu para pelajar Malaysia yang terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Selain itu juga, para guru Indonesia ditugaskan untuk memperbaiki kurikulum sains peninggalan Inggris yang sudah usang. Sampai bulan Juni 1972, terdapat ratusan guru Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia dan terus bertambah di awal-awal tahun 80-an. Diakui atau tidak, tapi itulah faktanya. Belum lagi jika kita bicara dalam konteks MABIM atau Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Peran besar Indonesia melestarikan bahasa Melayu sebagai induknya dengan ahli-ahli bahasa yang bekerja membimbing Brunei dan Malaysia untuk pengembangan bahasa di negara mereka masing-masing. Yang mana ada ribuan kosakata Indonesia dilebur ke dalam bahasa Brunei dan bahasa Malaysia. Di era MABIM ini ada kasus di mana Brunei dan Malaysia mengambil 62.000 kosakata dengan modus pembuatan kamus bahasa Nusantara yang membuat Indonesia marah dan memutuskan untuk tidak aktif dari forum itu. Jika ada pertanyaan mengapa Indonesia keluar dari MABIM, maka jawabannya, Indonesia melihat ada upaya pemanfaatan bahasa Indonesia untuk memperkaya kosakata-kosakata bahasa di Brunei dan Malaysia. Memang, kesadaran itu terlambat karena sudah ribuan kosakata Indonesia yang diambil dari bahasa-bahasa lokal telah diserap ke dalam bahasa Malaysia dan Brunei Darussalam. So, sejak itu, Indonesia memutuskan untuk berjalan sendiri dan mensukseskan bahasanya. Selepas keluar dari MABIM, Indonesia justru sukses membuat bahasanya diakui dalam forum UNESCO. Negara-negara pengguna bahasa Melayu, baik itu Malaysia, Brunei, dan Singapura, tidak perlu merasa bersaing, tidak perlu merasa tersubordinasi. Lagi-lagi, mari kita lihat sejarah proses modernisasi bahasa Melayu dan bagaimana peran orang-orang Indonesia dalam proses itu. Ketika Singapura, Malaysia, dan Brunei yang dijajah Inggris terkooptasi oleh bahasa Inggris dan tidak memiliki perhatian lebih kepada bahasa Melayu, di Indonesia justru terjadi sebaliknya. Jauh sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, ada beberapa peristiwa penting yang menandai dasar penggunaan bahasa dan modernisasi bahasa Melayu di Indonesia. Kita mulai dengan Gurindam 12. Gurindam 12 adalah sebuah karya sastra klasik dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji di abad 19. Gurindam 12 ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesusastraan Melayu. Raja Ali Haji adalah seorang bangsawan terkemuka dari Kesultanan Riau Lingga yang berdarah campuran Bugis Makassar dan Melayu Riau. Karyanya memainkan peran kunci dalam modernisasi bahasa Melayu dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka jalan untuk pemikiran dan ekspresi yang lebih modern. Gurindam 12 kemudian menjadi patokan pemerintah Hindia Belanda untuk menerapkan kebijakan bahasa di negara jajahannya. Begitulah guys sejarah perkembangan bahasa Indonesia di zaman penjajahan. Selanjutnya kita akan simak nama bahasa Indonesia mulai mantap setelah Sumpah Pemuda dan Indonesia Merdeka. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa penamaan bahasa merupakan hak setiap bangsa dan negara yang berdaulat. Negara lain tidaklah bisa mendikte nama bahasa suatu bangsa dan negara. Yuk kita lanjut ya. Kemudian pada tahun 1901, Profesor Charles van Ophuijsen bersama Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Sultan Taib Ibrahim di Sumatera Barat melakukan pembakuan ejaan bahasa Melayu yang pertama. Hasil pembakuan mereka dikenal sebagai Ejaan Van Ophuijsen. Dicatat dalam buku berjudul Kitab Logat Melayu. Dalam kitab tersebut disajikan sistem alfabet Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen meninggalkan aksara Jawi yang digunakan dalam Gurindam 12 dengan menggabungkan ejaan Latin dan ejaan Belanda dan disosialisasikan selama lebih dari 45 tahun.
Ini juga menjadi berkah bagi bangsa Indonesia karena berdampak pada persatuan nasional di kemudian hari yang berpuncak pada Sumpah Pemuda tahun 1928 di mana pengakuan adanya bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemudian, untuk menindaklanjuti isi Sumpah Pemuda, khususnya kebijakan mengenai bahasa, maka pada tanggal 25 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan, bertempat di Surakarta. Kongres itu menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah penetapan bahwa bahasa Indonesia akan dimodernisasi. Saat itu, Indonesia masih belum merdeka. Tapi persoalan bahasa, kebijakan bahasa, dan konsep bahasa sebagai model persatuan sudah dipikirkan. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan bahasa Indonesia dipertegas lagi dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Pemerintah kemudian berkeinginan untuk memodernisasi ejaan Van Ophusen yang dinilai sudah ketinggalan zaman dengan menghasilkan satu ketentuan ejaan baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1957, Profesor Priyono dan Elvianus Katopo dari Manado bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, Sumatera Utara. Di tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Indonesia mengeluarkan ejaan baru sebagai kelanjutan dari ejaan Belindo yang gagal. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia juga sudah terjadi hingga pemerintah Indonesia kembali mengajak Malaysia dalam proses penyesuaian. 72, Mabim dibentuk sebagai wadah persaudaraan dalam kerjasama bahasa. Awalnya hanya Indonesia dan Malaysia, kemudian Brunei ikut bergabung di tahun 1985, sementara Singapura hanya sebagai negara peninjau. Di era ini, hubungan tiga negara cukup erat dan sering mengadakan pertemuan demi pengembangan bahasa. Di era sekarang, dalam proses modernisasi dan perbaikan tata bahasa, Indonesia sudah tidak lagi melibatkan Malaysia dan Brunei karena alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, termasuk mengurangi keaktifannya dalam forum Mabim yang banyak merugikan kepentingan Indonesia. Dan seperti yang sudah diprediksi, tanpa Indonesia, Mabim atau Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia kini sudah tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tidak perlu dipertentangkan. Justru dengan semakin kuatnya pengaruh bahasa Indonesia, maka bahasa Melayu juga secara tidak langsung turut terangkat sebagai bahasa induknya. Pengaruh bahasa Indonesia di kawasan ASEAN akan semakin sulit dibendung seiring dengan perkembangan teknologi, dengan kemudahan akses informasi, digitalisasi, internet, dan sosial media. Maka dengan jumlah penduduk yang 270 juta jiwa, itu juga dapat menjadi peluru-peluru algoritma yang tidak bisa dihentikan. Ditambah lagi, Indonesia adalah pengguna internet terbanyak kelima di dunia. Semakin sering orang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia di media sosial, maka semakin kuat juga pengaruh bahasa Indonesia. Di negara-negara yang berbahasa Melayu seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura, hegemoni bahasa Indonesia terus mendominasi. Inilah yang dinamakan soft power, bagaimana mendominasi tanpa harus menggunakan senjata. Di poin ini, pengaruh Indonesia mengkooptasi semua budaya arus besar di kawasan ASEAN, khususnya di negara-negara berbahasa Melayu. Lagu-lagu Indonesia, film Indonesia, bahkan politik Indonesia diakses, diserap, dikonsumsi, dan dipelajari. Faktanya, di Asia Tenggara, bahasa Indonesia merajai platform sosial media, baik dari sisi pengguna maupun dari sisi konsumen. Bahasa Indonesia kini sudah diakui sebagai bahasa resmi UNESCO, artinya sudah mapan, sudah establis, sudah kokoh dan kuat, dituturkan oleh 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Begitulah guys, sejarah perkembangan bahasa Indonesia hingga akhirnya menjadi bahasa internasional. Bangsa Indonesia tentu saja amat percaya diri untuk terus mempertahankan nama bahasa Indonesia dan terus mengembangkannya. Terima kasih sudah menonton kajian kami, sampai jumpa lagi.